Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya teman-teman. Ya, berjumpa lagi dengan saya Eko Trianto SEMM. Panggil aja Pak Eko gitu ya. Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana mempraktekkan ilmu auditing 1 dan auditing 2 yang sudah saudara semuanya pelajari di semester sebelumnya. Ya. Jadi kali ini kita akan membawakan mata kuliah praktek audit gitu ya. Wah Pak, kok kayaknya menyeramkan gitu ya? Enggak, tidak menyeramkan gitu ya. Baik, praktek audit ini kita akan lihat bagaimana kalau kita sebelumnya sudah mempelajari proses-proses audit itu apa, kemudian bagaimana gitu kan, step by stepnya sampai kita menghasilkan laporan audit gitu kan, sehingga muncul opini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita langsung praktek menganalisis atau memeriksa laporan keuangan gitu ya. Di kesempatan ini kita akan membahas kasus dari perusahaan PT Sugus. Nah, sebelum kita masuk, pastikan dulu teman-teman mempunyai buku ya. Ada buku 1 dan buku 2 yang akan kita gunakan untuk membahas kasus dari PT Sugus. Ada buku 1 ini nanti isinya adalah instruksi umum, kemudian berkas permanen, kemudian ada permasalahan dan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Kemudian di buku 2 ini ada kertas kerja pemeriksaan. Nah, kita akan lihat di buku 1 ini, di instruksi umum. Silahkan buka halaman 1 ya. Instruksi umum dan persiapan di praktek audit kita kali ini. Nah, ilustrasinya adalah perusahaan PT Sugus yang menghadapi beberapa masalah, di mana masalah-masalah pemeriksaan pada kasus ini kita bagi menjadi 9. Ada di modul pertama itu ada perencanaan audit planning, kemudian ada pengendalian internal control questionnaire, kemudian yang modul 2 ada pemeriksaan atas siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Yang modul ketiga ada pemeriksaan atas siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Kemudian ada pemeriksaan atas kas dan setara kas, pemeriksaan atas siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Kemudian ada pemeriksaan atas siklus perolehan dan pembayaran investasi. Kemudian ada pemeriksaan atas siklus perolehan, pembayaran aset tetap, dan pemeriksaan atas pendapatan dan beban. Nah, kemudian yang terakhir adalah penyelesaian audit. Dalam tahap penyelesaian ini, kita akan menyelesaikan semua adjustment yang sudah kita buat dari modul 1 sampai dengan modul 8, kemudian juga menyusun laporan audit. Nah, tahap pada kasus ini yang pertama adalah ada menetapkan resiko audit. Nah, seperti yang kita sudah pelajari ya di materi audit, resiko itu kita lihat ada 3 terhadap resiko audit secara keseluruhan, yaitu resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Nah, resiko bawaan itu kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji yang material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal yang terkait. Jadi memang resiko bawaan dari permasalahan yang ada di perusahaan atau PT Sugus itu.
Kemudian ada resiko pengendalian, atau di sini kita lihat bagaimana SPI itu ada di sebuah perusahaan kuat atau lemah. Kita lihat dari SPI di setiap siklus yang ada di PT Sugus nantinya. Kalau SPI-nya bagus, otomatis resikonya juga kecil gitu ya. Nah, kemudian ada resiko deteksi. Resiko ini datangnya dari diri auditor sendiri. Kalau kita menghendaki resiko deteksinya itu kecil, berarti kita akan melakukan pemeriksaan itu lebih detail lagi prosedurnya. Kemudian bukti audit yang kita akan kumpulkan itu juga harusnya semakin banyak. Itu untuk memperkecil resiko deteksi. Sehingga total resiko audit dari ketiga ini kita yang akan menentukan gitu kan. Kita yang akan menentukan besar atau kecil kita maunya gitu ya. Kemudian, sebelum kita masuk ke pemeriksaan, kita lihat persiapan awal sebelum penandatanganan atau penugasan audit. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan, tentunya kita sudah melakukan negosiasi ya, negosiasi terhadap kontrak audit. Jadi antara PT Sugus sebagai klien kita sebagai auditor gitu ya, kita akan melakukan penandatanganan penugasan audit. Nah, kita ketahui bahwa PT Sugus ini berlokasi di Jalan Danau nomor 89 Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri farmasi. Informasi tambahan tentang sejarah dari perusahaan dan organisasi dapat dilihat pada berkas permanen, ada di permanen file. Jadi berkaitan dengan latar belakang, profil perusahaan, struktur organisasi, kebijakan-kebijakan, atau akta-akta yang lainnya itu muncul di berkas permanen semuanya gitu ya. Nah, baik, karena memang ada keterbatasan waktu, nanti saya mohon mahasiswa nanti bisa membaca sendiri bagaimana persiapan awal sebelum penandatanganan penugasan audit dari awal sampai akhir. Jadi secara singkat saya sampaikan saja bahwa ini perlu kita pelajari untuk mengetahui bagaimana kontrak kita ke depan gitu ya. Kapan kita memulai, kapan kita melakukan pemeriksaan lapangan, analisis sampai dengan penyelesaian laporan audit gitu ya. Baik, di kertas kerja pemeriksaan tahun berjalan ya, kertas kerja pemeriksaan tahun berjalan ini kita sudah diberikan kertas kerja pemeriksaan sudah lengkap di buku 2 seperti ini, yang terdiri dari laporan audit, ada working balance sheet, kemudian ada working profit and loss, ada kertas kerja neraca laba rugi gitu ya, kemudian ada daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi, dan ada hasil-hasil dari peristiwa setelah tanggal neraca, ada catatan pemeriksaan dari senior, itu sudah ada kodenya mulai dari A1, A2, A3 sampai dengan PL5 di halaman 4 pajak penghasilan. Nah, itu isi dari buku 2. Jadi kertas kerja pemeriksaan tahun berjalan sudah disediakan di buku 2. Nanti akan kita bahas satu persatu permasalahannya. Nah, itu silahkan dibaca. Kemudian ada petunjuk pembuatan kertas kerja pemeriksaan. Ada mulai dari proses pemeriksaan, kemudian kertas kerjanya, kemudian istilah-istilah audit, ya, ada pemberian indeks kertas kerja pemeriksaan mulai dari tick mark, cross indexing, cross referencing, kemudian ada lead schedule gitu kan. Nah, itu ada semuanya, pedomannya, kode-kodenya, sampai dengan
halaman 11 ya, halaman 11 di buku 1 itu ada hasil jawaban konfirmasi, confirming balance, reporting difference, written by post office, kemudian ada no replace, ada prepaid by client. Nah, ini lengkap, sudah ada petunjuknya. Ini di instruksi umum. Jadi nanti setiap mahasiswa wajib untuk memiliki buku. Dalam 1 minggu ke depan, saudara wajib untuk sudah membaca semuanya. Sehingga harapan kita nanti di minggu depan itu sudah bisa langsung masuk ke modul 1 atau kasus, ya. Sudah kasus penyelesaian. Nah, karena memang sebenarnya membutuhkan waktu yang banyak atau yang panjang untuk bisa memeriksa sebuah perusahaan, terutama di pemeriksaan laporan keuangannya, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat tadi ada instruksi umum, kita lihat berkas permanennya. Berkas permanen ini mulai dari halaman 17 sampai dengan halaman 23 ya, yang terdiri dari sejarah dan latar belakang perusahaan PT Sugus, mulai berdiri, akta-akta pendirian, latar belakang, kemudian struktur modalnya dan lain sebagainya. Kemudian ada struktur organisasi. Jadi mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan staf sudah tertera di halaman 17. Kita lihat di halaman 17 tadi berkas permanen. Nah, sudah lengkap ada. Kemudian ada kebijakan dan prosedur akuntansi. Ini sangat penting sekali kita ketahui karena kaitannya dengan kebijakan. Metode apa yang mereka gunakan untuk misalkan untuk penyusutan aktiva, pengakuan pembelian dan penjualan gitu ya. Nah, prosedurnya seperti apa? Sistem informasi akuntansinya, berkasnya itu, berkas transaksi itu apa saja, kemudian mulai dan berujung dari dan sampai mana gitu kan. Itu di sistem informasinya ada mulai dari penjualan tunai halaman 27 gitu kan. Ada penjualan kredit, piutang dagang, penerimaan kas, pembelian kredit, utang dagang dan pengeluaran bank, itu sudah tertera semuanya. Nah, saudara sebagai auditor harus wajib memahami alur atau prosedur dari setiap transaksi yang ada. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ada berkas permanen berupa kode akun. Kode akun itu ada di halaman 23. Halaman 23. Jadi semua akun yang ada di neraca dan laporan laba rugi sampai dengan perubahan modal itu ada kode akunnya. Kode akun untuk aset lancar itu 1, aset tidak lancar 2, kewajiban jangka pendek 3, kemudian kewajiban jangka panjang 4, modal saham dan setoran modal lainnya ada 5, saldo laba rugi atau dividen 6, pendapatan dan dari operasional 7, kemudian beban operasional 8, pendapatan dan beban non operasional 9. Nah, ini kode di depannya sudah ada. Kemudian ada 5 digit ya, 3 digit di depan dan 2 digit di belakang titik. Nah, saudara juga harus memahami itu karena nanti kita akan memasukkan per setiap pemeriksaan akun yang ada di laporan keuangan atau neraca dan laba rugi. Nah, kemudian ada yang ketiga itu di buku 1 ada bagian permasalahan.
bagian permasalahan ini sudah saya sampaikan sedikit tadi, ada 9 permasalahan. Jadi dalam satu kasus PT Sukus ini dibagi menjadi 9 modul. Yang modul pertama ini berkaitan dengan perencanaan pemeriksaan, perpaduan proses akuntansi gitu ya. Ini kita mulai untuk bahas minggu depan. Ini baru perkenalan, jadi kita kenalan isi buku ini dan persiapan bagaimana kita bisa melakukan awalan audit di minggu depan gitu ya. Kemudian yang kedua ada siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Nanti kita akan memeriksa bagaimana siklus penjualan dan penagihan piutang itu berjalan dan akun apa saja yang terkait dengan siklus itu kita akan periksa. Nanti ada beberapa akun yang terkait, misalkan ada piutang usaha, ada utang ya, atau ada kas masuk. Kemudian yang modul ketiga itu ada siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Yang keempat ada kas dan setara kas. Kemudian yang kelima ada siklus perolehan, pembayaran, beban dibayar di muka. Kemudian ada siklus perolehan dan pembayaran investasi. Yang keenam, yang ketujuh ada siklus perolehan pembayaran aset tetap. Yang kedelapan ada pendapatan dan beban. Kemudian yang terakhir adalah modul 9 itu penyelesaian pemeriksaan. Itu ya. Nah, kemudian yang keempat ini ada kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Jadi tidak serta-merta kita melakukan pemeriksaan tanpa melihat bagaimana hasil pemeriksaan tahun lalu itu berjalan. Nah, berkas itu ada di halaman 215. 215, coba kita buka. Ya, kertas kerja pemeriksaan tahun lalu atau bagian 4 di sini. Nah, kita lihat komunikasi antara auditor pendahulu dengan auditor pengganti pada waktu terjadi perubahan auditor itu menjadi standar audit. Ini memberikan panduan komunikasi apabila terjadi salah saji yang mungkin ditemukan dalam laporan keuangan, dalam pelaporan oleh auditor pendahulu. Jadi perlu ada komunikasi bagaimana pemeriksaan tahun lalu itu berjalan, apakah ada hal-hal yang spesifik perlu dikomunikasikan. Kita lihat, tentunya kita juga bisa melihat dan mengetahui bagaimana perusahaan itu menyampaikan kepada auditor barunya kenapa berganti audit atau auditor, ada alasan apa gitu ya. Nah, di sini kita akan pelajari dari surat ada surat keberatan profesional terhadap KAP Estris dan rekan. Kemudian ada surat penggantian auditor ya dari KAP Estris dan rekan ke KAP Krisanti dan rekan gitu ya. Nah, posisi kita itu di KAP Krisanti dan rekan sebagai supervisor kalau nggak salah ya, kita nanti akan lihat lagi. Nah, kemudian kertas kerja berkaitan dengan analisis saldo akun, kemudian kolom parenya, adjustment dan reklasifikasi, debit dan kreditnya kita lihat. Ini sebagai pembanding juga nanti ketika kita melakukan pemeriksaan. Nah, hanya ada beberapa kertas kerja pemeriksaan tahun lalu yang memang poin-poin pentingnya saja disampaikan. Jadi ini juga menjadi acuan kita untuk melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian
Di buku 2 ini kita juga akan lihat buku 2 ini sama yang disampaikan di dalam buku 1 tadi, isinya adalah kertas kerja pemeriksaan tahun berjalan gitu ya, yang isinya mulai dari kertas kerja neraca, ada working balance sheet, ada working profit and loss, kemudian ada surat perikatan dan rencana pemeriksaan di sini. Nah, kita akan mulai pengerjaan modul 1 itu di pertemuan minggu depan. Jadi fokusnya hari ini sampai dengan minggu ke depan, pertemuan ke depan, kita melakukan persiapan. Jadi pastikan setiap mahasiswa nanti sudah mengambil buku praktikumnya di bagian TU, kemudian membacanya buku 1 sampai selesai dan buku 2 juga sampai selesai. Kalau buku 2 nanti bisa dibuka singkat aja ya. Yang jelas nanti kita lebih detailnya di buku 1 karena instruksi umum kemudian berkas-berkas semuanya ada di sini. Selanjutnya ada siklus penjualan dan penagihan piutang. Ini di buku 2. Nah, di buku 2 ini di modul 2 siklus penjualan dan penagihan piutang mulai kolom utang usaha, kemudian piutang usaha tadi ya, piutang usaha. Kemudian kita lakukan konfirmasi, hasil-hasil konfirmasi dari beberapa pihak ketiga yang memiliki sangkutan piutang terhadap PT Sukus. Semuanya sudah disediakan sehingga kita tinggal melakukan pemeriksaan. Kemudian ada schedule penjualan. Atas beberapa transaksi penjualan kita akan periksa uji transaksi penjualan dan piutangnya. Kita lihat faktor-faktornya, kita akan periksa kelengkapannya. Jadi seperti itu. Nah, tentunya di setiap siklus transaksi yang akan kita periksa itu nanti kita akan melihat setiap siklus itu bagaimana sistem pengendalian internalnya berjalan di perusahaan itu. Ya, jadi berkaitan dengan siklus piutang usaha. Bagaimana sistem pengendalian dari piutang usaha ini, mulai dari kita minta daftar piutangnya, nama, alamat lengkap, kemudian nomor faktur, tanggal faktur, jumlah, apakah ada dan lengkap. Kemudian kita pelajari kebijakan akuntansinya, lakukan analisis rasionya, ada kenaikan atau penurunan. Kemudian lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang bisa mewakili atau representatif ya. Tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan lain sebagainya. Nah, SIQ-nya itu sudah dilakukan oleh auditor yang kita akan gantikan. Jadi kita mengganti salah seorang auditor, kita diminta untuk menggantikan. Jadi SIQ internal control questionnaire itu sudah dilaksanakan. Jadi nanti kita tinggal menilai
bagus tidaknya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus risiko audit. Tuh. Kemudian ada yang ketiga tadi ya. Yang ketiga itu ada siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Nah, ini sistemnya sama, sistem pemeriksaannya. Kita akan lihat ICQ-nya, kemudian kita menilai resiko auditnya, kemudian melakukan prosedur-prosedur audit yang sudah disiapkan di kertas kerja pemeriksaan buku 2 ini. Ya, kalau siklus persediaan itu dimulai dari halaman 43 sampai dengan nanti ada stok opnam persediaan. Kemudian yang keempat itu ada kas dan setara kas. Kita akan melakukan pemeriksaan kas yang ada di perusahaan dan atau setara kasnya. Setara kas itu bisa jadi nanti bank atau surat-surat berharga lainnya gitu ya. Kemudian yang kelima ada siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Siklus perolehan, pembayaran, beban dibayar di muka. Terhadap beban-beban dibayar di muka, biasanya pada akhir periode itu banyak yang terlupakan, belum disesuaikan. Nah, kita tugasnya di sini mengecek kembali bagaimana beban di muka itu sudah disesuaikan atau belum gitu ya. Nah, kemudian yang ini tadi di siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka mulai halaman 97 ya. Kemudian di modul 6 ada siklus perolehan dan pembayaran investasi. Sama, hanya akunnya adalah beda. Kalau tadi di beban dibayar di muka, di modul 6 ini akunnya adalah akun investasi. Jadi perusahaan mempunyai investasi beberapa saham yang dimiliki oleh PT Sukus. Nah, kita akan mengecek kembali mulai dari asersi keberadaan gitu kan. Kemudian legalitasnya, kemudian perhitungannya. Itu seperti apa, apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Mulai halaman 103. Kemudian yang modul ke-7 itu adalah siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Nah, di aset tetap ini perusahaan mempunyai banyak aset, mulai dari tanah, gedung, kendaraan. Nah, kita lakukan pengecekan fisiknya sesuai dengan metode penilaian aset tetap yang menjadi kebijakan perusahaan atau belum. Kemudian bagaimana perhitungan penyusutannya. Nah, kita akan lakukan pemeriksaan mulai halaman 109. Kemudian yang modul 8 pendapatan dan beban. Kita melakukan pemeriksaan terhadap pendapatan, apakah semua pendapatan sudah diakui atau belum. Kemudian beban juga sama seperti itu, sudah semuanya diakui atau belum. Atau nanti kalau kita lihat di modul 8 ini ada pendapatan dan beban yang bisa masuk atau tidak masuk dalam perhitungan perpajakan. Nah, kita akan periksa di halaman 123 mulai dari halaman itu. Baru yang ke-9 adalah penyelesaian audit. Nah, penyelesaian audit ini kita akan memeriksa kembali dari modul 1 sampai modul 8. Itu kita hubungkan dengan modul-modul yang lain. Kemudian kita masukkan ke working balance sheet dan working profit and loss ke depan di modul 1. Apakah sudah balance atau belum, semuanya kita akan hitung. Nah, setelah selesai kita akan membuat laporan pemeriksaan, laporan audit. Itu ya. Baik,
Jadi tugasnya di setiap mahasiswa nanti adalah memastikan buku sudah ada di tangan, kemudian semuanya sudah membaca buku 1, ya, buku 1. Instruksi umum, berkas permanen, permasalahan, dan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Nah, kemudian setelah itu di pertemuan selanjutnya kita akan mulai memeriksa modul 1. Baik, seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya pembahasan masalah modul 1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.